We need the pages. It's a package deal. Are we partners? Partners. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita melanjutkan episode ke-10 dari serial film Prison Break season keempat. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi langsung saja kita ke intronya. Scene awal diperlihatkan di markas, mereka sedang berduka atas meninggalnya Bellic di sana, dan Michael dan yang lain sedikit cekcok terkait penanganan mayat Bellic ke agen Donself. Namun, mereka pun meminta kepada agen Donself untuk mengirimkan mayatnya Bellic segera ke keluarganya, sesuai kesepakatan di awal. Di sebuah parkiran gedung di mana agen Donself dan Michael mendatangi Gretchen untuk mengambil lembar halaman sisanya. Di sana, Gretchen mengetahui informasi bahwa Michael dan Lincoln sudah mati dari sisi pihak company, dan Gretchen pun mengatakan Sheila akan dipindahkan ke bunker di Pennsylvania besok. Segera mereka pun pergi dari sana. Di ruangan, Kranz dan Lisa sedang melihat perpindahan Sheila di layar komputer oleh pihak internal mereka. Kembali ke markas, Michael dan yang lain sedang mencoba mengartikan kode dari lembar halaman yang Gretchen berikan tadi. Seketika mereka mendapatkan sebuah nama, yaitu David Baker, dan segera mereka akan mencari tahu tentang orang tersebut. Di ruangan T-Bag, si admin memberikan sebuah file berupa sidik jari dan biodatanya si Gretchen. Setelah membacanya, T-Bag pun menyinggung bahwa Gretchen tidak ada hubungannya dengan Michael dan Lincoln. Dan saat itu, admin tak sengaja menyebutkan nama James Whistler, yang juga tidak ada hubungannya dengan Gretchen. Lalu T-Bag pun sedikit terkejut dan mulai menyadari sesuatu. Si admin pun kemudian keluar dari sana. Beralih ke markas, di sana Sarah dan Michael sedang mencari orang yang bernama David Baker. Saat itu pun, Michael terlihat mengalami sakit di kepalanya dan memaksa melanjutkan rencana mereka dengan berbagi tugas sebelum sesaat ia terjatuh ke lantai. Sehingga Michael pun dibawa oleh Sarah ke rumah sakit pada saat itu. Kembali ke kantornya T-Bag, ia mendatangi Tuan White untuk meminta informasi latar belakang si admin. Saat kembali ke ruangannya, ia didatangi oleh Gretchen, dan Gretchen memberitahu bahwa Sheila akan dipindahkan besok. Dan Gretchen pun menceritakan secara rencana mereka akan tetap pada alurnya. Di sini kita melihat bahwa Gretchen dan T-Bag memiliki rencana sendiri untuk mendapatkan Sheila tersebut, dan akan mencoba mengelabui Michael dan yang lain. Sebelum sesaat, Lincoln dan Sucre pun datang untuk melanjutkan aksi mereka di bawah, dan Lincoln dikejutkan adanya Gretchen di sana. Di sebuah rumah sakit, terlihat Sarah yang sedang berbicara dengan dokter di sana dan memintanya untuk mengisikan formulir. Di sana, Michael ditanya oleh dokternya perihal tentang penyakitnya saat ini. Di ruangan Kranz, ia sedang berbicara dengan pemegang Sheila dan menyinggung perihal pemindahan Sheila ke Pennsylvania. Ia membuatnya agak susah mengaksesnya. Lisa pun mengatakan ada sedikit masalah saat membongkar keamanan Sheila dan membutuhkan waktu yang agak lama. Lalu Kranz pun menelpon seseorang untuk memanggil David Baker. Di sebuah halaman rumah, Mahon mencoba mencari tahu tentang keberadaannya David Baker. Di sana, ia bertemu dengan istrinya David Baker. Awalnya dia dihiraukan, namun ketika Mahon menyinggung tentang proyek Sheila, ia pun diajak masuk. Sesampainya di dalam, Mahon pun mengaku sebagai anggota company dan menanyakan tentang desainnya si David dalam proyek Sheila tersebut. Kembali di bawah, Sucre sedikit bercerita tentang kebaikannya Bellic terhadap dirinya saat di penjara zona waktu itu, dan melanjutkan aksinya dengan melewati pipa kecil tersebut. Sesampainya di sana, mereka berencana akan membuat lubang pada dinding. Dan saat mau melakukan aksinya, Sucre pun menginjak sesuatu di sana. Saat dicek, Lincoln pun mengatakan itu seperti ranjau yang bisa saja meledak. Lalu seketika Sucre pun panik pada saat itu.
Beralih ke rumah sakit, Sarah dan Michael sempat menyinggung tentang kematiannya Bellick, dan Sarah pun juga sedikit cemas tentang apa yang dihadapi oleh Michael. Sebelum sesaat, perawat memanggil mereka untuk melakukan kemoterapi di sana. Kembali ke rumah David Baker. Di sana Mahon meminta kepada David untuk memahami apa yang tertera pada blueprint proyek Sheila. Dan David pun mengatakan, apakah sudah membaca legendanya? Lalu Mahon pun mengatakan, sudah, namun masih mengalami kesulitan. Dan disinilah David mulai menyadari dan mengatakan bahwa Mahon bukanlah dari company. Beralih ke Sucre dan Lincoln. Saat Lincoln mencari tahu bagaimana menghadapi ranjau tersebut, Sucre pun mengatakan, apakah Gretchen menjebak mereka di sini? Kemudian Lincoln pun menemui Gretchen di atas dan membawanya ke bawah. Lanjut ke rumah sakit, Michael dan Sarah dimintai silsilah keluarganya Michael oleh dokter tersebut dan sekalian menunggu hasil labnya. Awalnya Michael ingin pergi dan Sarah pun menahannya di sana. Kembali ke Mahon yang sedang berusaha mencari tahu tentang kegiatan Sheila dari David dan mencoba menyadarkan David dengan menjelaskan bahwa company telah membunuh banyak orang kepadanya. David pun tidak ingin mencampuri politik dalam pekerjaannya sebagai engineer safety. Saat Mahon membantu David untuk membantunya keluar dari keterikatan company, ada 2 orang yang mencoba memaksa masuk untuk mencari David di sana. Saat sampai di bawah, Gretchen pun tidak tahu menahu tentang keberadaan ranjau di bawah sana. Gretchen pun mencoba mematikan ranjau itu, namun Sucre tidak percaya kepadanya dan meminta Lincoln untuk memanggil Michael. Di rumah sakit, Michael mendapatkan pesan dari Lincoln, lalu segera pergi dari sana. Saat itu, mereka juga melihat ada polisi di rumah sakit tersebut. Mereka pun pergi. Di ruangan Don Self, ia didatangi oleh si admin tersebut dengan mengatakan ia mengacaukan rencana mereka dengan tidak sengaja menyebutkan nama Whistler. Di sini kita diperlihatkan bahwa agen Don Self dan si admin itu bekerja sama sebagai mata-mata. Kembali lagi ke rumah David. Di sana terlihat mereka berbincang tentang Sheila. Kemudian Mahon ditelepon oleh Lincoln perihal Sucre yang tidak sengaja menginjak ranjau di bawah. Saat di luar untuk mencari sinyal, Mahon pun melihat ada orang company. Lalu ia pun menutup teleponnya dan mencoba bersembunyi di sana bersama David. Sedikit cekcok di sana, Mahon memohon agar ia tidak memberitahukan keberadaannya di sini. Lalu Mahon pun pergi. Saat sampai di mobil, Mahon diberitahu jalan keluar dari sana oleh si istri David dan juga memberikan sebuah kertas berupa legenda blueprint proyeknya Sheila yang diminta oleh Mahon tadi. Beralih di bawah, Sucre sudah menunggu lama Michael di sana. Dan Gretchen pun menawarkan ide bahwa dia mampu menaklukkan ranjau tersebut. Gretchen pun segera melakukannya, yang di awal Sucre tidak mau terhadap ide Gretchen tersebut. Saat di markas, terlihat Mahon yang menunjukkan sebuah kertas legenda tersebut kepada Michael, dan Michael pun mengatakan bahwa kode-kode ini menunjukkan sensor mikrofon, bukan sebuah saluran pipa yang ia kira di awal. Dan di situ juga ia mengetahui bahwa yang dimaksud Lincoln tadi perihal ranjau di sana rupanya bukanlah ranjau, melainkan hanya sebuah alarm. Saat di bawah, Gretchen ia memulai aksinya bersamaan dengan Michael yang mencoba menelepon Lincoln, namun tidak bisa karena ada kehilangan sinyal di sana. Mahon pun segera menuju ke sana, lalu memberhentikan aksi Gretchen bahwa mereka harus mematikan alarm tersebut terlebih dahulu. Dan Mahon pun mencari panel manualnya, lalu mematikan alarmnya. Sucre pun selamat di sana. Lincoln pun menanyakan, ada apa di balik dinding ini? Dan Mahon pun mengatakan, itu tempat di mana Sheila berada. Di markas, Lincoln dan Michael sedang berbicara perihal Gretchen yang mereka dapat manfaati untuk melacak kartu Sheila ke-6-nya. Di sana, agen Don Self mendatangi mereka dengan memberitahu akan pergi ke bandara untuk mengantarkan mayatnya si Bellick ke keluarganya. Di sana kita diperlihatkan mereka yang sedang melihat mayatnya Bellick di sebuah peti, dan Mahon pun meletakkan rencana polisi yang sempat ia pakai waktu misi penyamaran sebelumnya ke peti itu, sebelum akhirnya ditutup. Saat itu juga Sucre menelpon ibunya Bellick. Di ruangan T-Bag, ia didatangi Tuan White yang memujinya saat
melakukan presentasi tadi dan memberikan sebuah kertas berisikan informasi si admin yang ia minta tadi. Lalu, T-Bag pun mencoba menelepon nomor tersebut dan mendengarkan suaranya Don Self yang mengangkatnya. Lalu T-Bag pun menyadari sesuatu. Kembali ke markas, Michael dan yang lain sedang membicarakan perihal sensor keamanan Sheila di bawah yang sangat rumit tadi. Terlihat di sana Sarah yang khawatir tentang sakitnya Michael setelah menerima telepon dari pihak rumah sakit. Lalu Michael pun mendatanginya. Kemudian Sarah memberitahukan bahwa Michael mengidap penyakit langka yang tumbuh di tubuhnya dan harus segera dioperasi. Michael meminta untuk 2 hari lagi menyelesaikan misinya sebelum operasi dimulai. Episode kali ini pun diakhiri dengan Sarah yang memaksa Michael agar segera melakukan operasinya besok. That's what I need. Tomorrow. Otherwise you could die and there's no alternative. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.